Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, membahas tentang keseimbangan ekosistem. Berikut ini kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Selanjutnya, berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama kita bahas adalah peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Perhatikan gambar di samping, itu adalah contoh dari cabang-cabang peta pikiran. Peta pikiran disajikan dengan cara kreatif dan menarik. Untuk apa? Ya, agar memudahkan seseorang itu memahami isi dari teks bacaan. Cara menguraikan bacaan menjadi peta pikiran. Silakan diperhatikan. Yang pertama, bacalah teks secara seksama. Kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf, atau kalian bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disediakan dalam peta pikiran. Tuliskan informasi penting yang didapat dari bacaan ke dalam peta pikiran. Silahkan bacalah teks non-fiksi berikut ini. Setelah kalian membaca teks non-fiksi tersebut, kalian bisa memasukkannya ke dalam peta pikiran. Ini adalah contoh peta pikiran dari bacaan bahaya sampah plastik bagi makhluk hidup. Pada kotak yang pertama, di situ sudah ada bacaan tentang penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem pesisir. Jika kalian lihat berdasarkan paragraf, penyebabnya adalah sampah plastik. Di kotak yang kedua, dampak negatif sampah plastik. Di bacaan ditemukan dampaknya adalah mengakibatkan kepunahan biota laut. Pada kotak yang ketiga, cara mengurangi sampah plastik. Di situ ada beberapa cara, yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik, mendaur ulang sampah plastik, dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang. Itu tadi adalah cara memasukkan informasi penting ke dalam peta pikiran. Materi selanjutnya adalah IPA. Tahukah kalian hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem untuk bertahan hidup. Sedangkan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Jika kalian lihat, jaring-jaring makanan tersebut tersusun atas beberapa rantai makanan. Yang pertama, misalnya ada padi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan ular, dan ular dimakan elang. Selanjutnya, dalam jaring-jaring makanan terdapat rantai makanan padi dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang.
Dan dalam jaring-jaring makanan tersebut masih ada beberapa rantai makanan yang menyusunnya. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Jika salah satu komponen dalam rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Silakan kalian amati gambar jaring-jaring makanan yang terdapat pada gambar. Setelah kalian amati, coba perhatikan jika populasi elang menurun atau berkurang akibat kehilangan habitat atau perburuan liar. Akibat dari menurunnya populasi elang tersebut akan mengakibatkan populasi burung, katak, belalang meningkat karena tidak ada pemangsa, sehingga mengakibatkan populasi sawi akan menurun karena meningkatnya tikus, sehingga sawi banyak dikonsumsi oleh tikus. Kemudian populasi belalang akan menurun karena meningkatnya burung pipit, sehingga belalang banyak dimakan oleh burung pipit. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan, hewan akan memakan hewan lain di ekosistem berbeda. Misalnya, ular yang seharusnya memakan tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.